Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita untuk masuk di dalam mezbah syukur hari ini. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingin
kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Yang mulia Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga. Kembali saat ini Bapa, kami ada di hadapan Bapa. Kami semua mau duduk diam di hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Kami mohon belas kasihan Bapa menguduskan setiap keberadaan hidup kami. Kiranya Bapa berkenan mengampuni semua ketidaktepatan hidup kami. Apapun yang kami perbuat melawan kehendak Bapa, di dalam sikap, gerak, pikiran, perkataan, perbuatan, semua hal yang tidak tepat yang kami lakukan, Bapa, maafkan kami, ampunilah kami. Dan saat ini, ketika Bapa berbicara bagi kami, kiranya Roh Kudus Tuhan berkenan mengurapi semua kami, supaya kami semua di dalam kekuatan kuasa-Mu, di dalam pengurapan-Mu, lalu Roh Kudus Tuhan mengajar kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Allah, seperti yang Engkau kehendaki. Dan ketika kami mengerti, kami mau hidup di dalam firman-Mu, dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Bapa, hamba hanyalah alat. Urapilah hamba untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Bapa kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang kita harus mengerti bahwa ketika waktu Tuhan tiba, iblis pasti akan dihukum. Kalau kita melihat Matius 25 ayat 41, firman Tuhan katakan begini, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi di sini kita bisa mengerti sebenarnya neraka itu tidak dipersiapkan untuk orang percaya, tidak dipersiapkan untuk anak-anak Tuhan, tetapi neraka dipersiapkan untuk tempat penghukuman bagi iblis dan malaikat-malaikatnya. Tetapi dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa mengerti ternyata bukan hanya iblis dan malaikat-malaikatnya yang akan dibuang ke dalam api yang kekal itu, tetapi ada juga manusia. Di dalam hal ini, ketika semua orang menghadap takhta pengadilan Allah, lalu di situ ditemukan bahwa kehidupan manusia itu tidak seperti yang Allah Bapa di surga kehendaki, maka ia tidak berkenan di hadapan Allah dan akan terbuang dari hadapan Allah untuk selama-lamanya. Itulah kenapa firman Tuhan katakan tadi, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk. Kenapa dikatakan orang-orang terkutuk, saudaraku? Karena selama hidup di dunia ini, orang-orang yang tidak dikenal Allah itu adalah orang-orang yang tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Atau dengan kata lain, orang-orang yang tidak hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah mengapa ada begitu banyak orang, termasuk orang percaya atau orang Kristen atau anak-anak Tuhan, tidak hidup melakukan kehendak Allah Bapa? Mengapa? Itu pertanyaannya. Jawabannya sederhana, saudaraku. Ada begitu banyak orang yang tidak mau hidup melakukan kehendak Allah Bapa karena mereka sudah terjerat di dalam jerat kuasa kegelapan. Dan jerat kuasa kegelapan ini adalah berbagai kesenangan hidup dunia, saudaraku. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus membuka mata kita, hati dan pikiran kita. Kita buka, lalu kita melihat bahwa ternyata kesenangan dunia
dijadikan iblis sebagai umpan untuk menjerat manusia supaya bisa terseret ke dalam kebinasaan. Sebagai orang percaya kita harus menyadari akan hal ini sebelum terlambat. Saya katakan kita harus menyadari akan hal ini sebelum terlambat. Karena begini, kalau kita memberi hidup kita untuk menikmati kesenangan hidup dunia, kita terjerat di dalamnya, kita jatuh di dalam percintaan dengan dunia, kita bersahabat dengan dunia, kita bergaul dengan dunia. Firman Tuhan katakan jelas, Yakobus pasal yang keempat ayat yang keempat, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudaraku, itulah sebabnya saya sudah sering kali berkata bahwa berhentilah mencintai dunia ini. Jangan lagi mengingini dunia ini dengan segala kesenangan yang ada di dalamnya. Sebab itu merupakan umpan daripada kuasa kegelapan atau dari iblis supaya menjerat kita semua. Dan ketika kita terjerat, kalau kita tidak menyadarinya, maka kita akan terus digiring kepada kebinasaan kekal, saudaraku. Saudaraku, mengapa dunia dengan segala kesenangannya yang ditawarkan oleh iblis kepada manusia? Karena sebenarnya iblis tahu benar manusia begitu gampang tergoda terhadap segala sesuatu yang bisa dinikmati secara nyata. Walaupun itu hanya sesaat, ada begitu banyak orang yang ingin menikmatinya. Di sini kita harus menyadari bahwa itu semua merupakan jerat daripada kuasa kegelapan atau daripada iblis. Saudaraku, kalau kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan benar, dengan serius, ya, dengan tekun, maka kita akan mengerti bahwa jerat iblis ini atau pola penipuan iblis ini juga digunakan pertama kali saat menipu manusia, sehingga manusia akhirnya jatuh di dalam dosa dan melanggar perintah Allah. Kita bisa melihat peristiwa itu di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Tetapi mari kita baca saja mulai dari ayat yang ke-4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara perhatikan, manusia itu tergoda karena melihat apa yang ditawarkan oleh ular. Kalau kita melihat kembali ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Saudara perhatikan itu. Jadi manusia tergoda karena ia melihat ada sesuatu yang nikmat yang bisa ia nikmati. Oleh sebab itu saudaraku, saat ini iblis juga memakai metode yang sama, pola yang sama untuk menjerat manusia jatuh di dalam kenikmatan hidup dunia. Kenikmatan yang ditawarkan, saudaraku. Nah, saudara, kita harus menyadari akan hal ini. Jadi kalau firman Tuhan melarang kita supaya kita tidak bersahabat lagi dengan dunia ini, kita tidak boleh hidup sama dengan dunia ini, ya kita harus menyadari akan hal itu. Dan kita harus menarik diri dari persahabatan kita dengan dunia, melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia, supaya kita tidak ikut terjerat di dalam jeratan kuasa kegelapan atau tidak tertipu dengan tipu daya iblis yang akan menyeret kita, yang akan menggiring kita kepada kebinasaan ketika waktu Tuhan tiba, ketika kita berada di depan pengadilan Tuhan. Sebab sama seperti yang firman Tuhan katakan tadi, Matius 25 ayat 41,
Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Nah, ini orang-orang yang tidak setia tadi, orang-orang yang terjerat oleh tawaran kuasa kegelapan tadi. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Kenapa terkutuk? Sekali lagi, karena kita tidak memberi diri untuk hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Kita tidak memberi diri untuk hidup di dalam pemerintahan Allah. Kita tidak memberi diri untuk tunduk sepenuhnya di dalam kedaulatan Allah. Tetapi kita memberi diri kita untuk hidup menikmati berbagai kesenangan hidup dunia yang sebenarnya merupakan umpan daripada iblis atau kuasa kegelapan yang menjerat kita semakin dalam dan semakin menghanyutkan kita oleh arus dunia yang begitu kuat dalam berbagai kesenangan hidupnya. Saudara, kita harus menyadari akan hal ini sebelum terlambat. Jangan sampai pada akhirnya ketika berada di hadapan Tuhan, Tuhan berkata, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Hal ini serupa atau sejalan atau selaras dengan apa yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21, saudaraku. Firman Tuhan katakan apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi ketika saat ini kita tergoda oleh tawaran dunia ini dan kita tidak hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka dapat dipastikan ketika berada di hadapan pengadilan Allah, kita akan terbuang dari hadapan Allah. Sebab Allah tidak akan pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya kalau kita tidak hidup melakukan kehendaknya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Kudus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Firman-Mu yang telah menegur kami. Firman-Mu yang terus mengingatkan kami. Supaya kami mau mengarahkan pikiran kami, hasrat hati kami hanya tertuju kepada kerajaan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa yang Maha Mulia. Dan saat ini kami mau mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati setiap kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam Mesbah Syukur besok hari. Shalom.